Warahmatullahi wabarakatuh. Robi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM Mkes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Yang terhormat Ibu Eli Admiriasi SKM selaku pengampu Seksi SDK dan SI. Kepada yang terhormat Ibu Endah Sri Lestari SKM Mkes selaku narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Ibu Laila Erni Yusmita SKM Mkes selaku narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman pengelola sistem informasi di tingkat puskesmas. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes dalam rangka kegiatan sosialisasi ASDK dalam rangka mendukung implementasi integrasi layanan primer. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah syafaatnya kelak kita nantikan di yaumul qiyamah. Sebelum acara kita mulai, izinkanlah terlebih dahulu kami membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembukaan dan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, kemudian paparan dari para narasumber dan diskusi, kemudian penutup. Marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara berikutnya adalah arahan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes kepada Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKM Mkes. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang semangat toh. Tadi suaranya lembut, nemen. Duduknya juga sudah terpisah ya. Ikhwan dan akhwat. Iya bisa syar'i ya. Berarti tengah-tengah ada hijabnya. Ya, terima kasih. Yang saya hormati dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber yang hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dari bidang sumber daya kesehatan di seksi manajemen informasi. Sudah hadir Bu Endah dan Bu Laila. Ini tadi nama lengkapnya Bu Endah Sri Lestari SKM Mkes dan Bu Laila Erni Yusmita SKM Mkes. Matur nuwun rawuhnya Bu Endah dan Bu Laila yang sudah rawuh dari Semarang. Kemudian yang saya hormati Subkor SDK SI Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes beserta timnya Bu Eli Admiriasi dan Mbak Santi serta jajaran yang lain ya. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta pertemuan pada hari ini dari 38 puskesmas pengelola sistem informasi kesehatan di 38 puskesmas dan juga pengelola program di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa selalu kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan nikmat bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat untuk menghadiri pertemuan apa ini namanya Mbak? Sosialisasi ASDK, aplikasi satu data kesehatan ya. Tingkat Bu Endah dan Bu Laila matur nuwun sudah memenuhi undangan kami sebagai narasumber. Nanti mohon pencerahan untuk kita semua terkait dengan ASDK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan kita pada hari ini sangat penting ya, karena kita sebagai pengelola
sistem informasi tentunya nanti produknya atau produknya itu berarti informasi ya, data yang diolah menjadi informasi, dan informasi itu merupakan alat untuk pengambil keputusan. Jadi kalau informasi yang kita buat ya itu salah, ya bisa menghasilkan keputusan yang salah. Demikian juga dari awalnya data yang kita kumpulkan itu sudah sampah, nanti informasi yang dikeluarkan, dihasilkan itu juga sampah. Keputusan puskesmas ini sekarang sudah dibagi menjadi klaster-klaster, dan sistem informasi ini ada di klaster 1 karena manajemen tentunya menyangkut ketatausahaan, sumber daya manusia, mencanangkan yang namanya CKG, cek kesehatan gratis. Sudah tahu semua apa belum? Harus sudah tahu, apalagi klaster 1 ini CKG atau PKG ya. Tapi animo masyarakat ini masih rendah sekali ya. Ini tadi saya lihat di dashboardnya CKG-nya Brebes ini baru di kisaran yang daftar itu berapa ya, 400-an, tapi yang dilayani baru 100-an ya. Ini masih kecil sekali. Ya saya minta nanti di 38 puskesmas mungkin teman-teman yang mengelola SIK ini juga dilibatkan ya, karena memang inputnya ada di masing-masing pelayanan ya. Kadang enggak dari teman-teman pengelola SIK ini juga tentunya dilibatkan agar kita terus-menerus sosialisasikan kepada masyarakat, karena memang banyak yang belum tahu Kemarin ada Zoom yang untuk ASN, untuk anggota Polri ya, ini juga harapannya nanti di kantor-kantor ini juga sudah paham sehingga bisa mengajak anggota keluarganya, teman-temannya dan sebagainya ini bisa melakukan cek kesehatan gratis. Karena untuk teman-teman semua, karena teman-teman ini kan juga bagian dari puskesmas, barangkali ya terdengar informasi simpang siur ya, karena kemarin saya dapat info ini ada yang sampai ke telinga saya, ini infonya Jaspel itu tidak dibagikan gitu. Ya, ada yang pernah dengar seperti itu ya. Jadi ini perlu diketahui untuk semuanya saja bahwa Jaspel 2025 ini masih berproses untuk hitungannya, karena kita mau merubah perbuk ya, perbuk yang pembagian Jaspel ya, pembagian Jaspel dari pendapatan puskesmas ini kita sedang akan merubah perbuk dan saat ini sedang berproses, sehingga jangan khawatir ya, Jaspel ini tetap dibagikan mulai Januari. Cuman ya penjabat kemarin juga kita sudah koordinasikan dengan bagian hukum, kalau nanti draftnya sudah siap bisa segera dibahas, dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama perbuknya bisa dikeluarkan, sehingga bulan Maret ya, ini selambat-lambatnya 2 minggu lah sebelum Lebaran ini sudah dibagi. Amin gitu ya. Jadi sehingga ini perlu diperjelas dalam forum ini. Saya nitip agar teman-teman semua khususnya pengelola ini tetap bisa kondusif. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon nanti sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bisa dicermati. Kalau ada hal yang belum jelas silakan ditanyakan sejelas-jelasnya, supaya keluar dari ruangan ini, selesai acara ini sudah paham semua. Saya kira demikian. Dengan seizin Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pertemuan sosialisasi aplikasi Satu Data Kesehatan tingkat Kabupaten Brebes. Semoga acara berjalan lancar dan sukses, memberikan pemahaman yang sama untuk kita semua. Demikian sambutan dari saya.
terima kasih atas segala perhatiannya, dan juga sekali lagi terima kasih untuk narasumber dari provinsi, mohon bimbingannya Bu Endah dan Bu Lala. Pokoknya harus sabar ya membimbing Brebes. Mudah-mudahan ini semuanya nanti membawa kebaikan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani dari teman apa Mbak, lintas seksi ya Mbak ya, diundang semua ya. Oke. Semoga ini bermanfaat karena memang gini, Mbak Santi WA ke kami, jadi memang sebetulnya untuk ASDK, aplikasi satu data kesehatan, khususnya untuk kita cerita ILP ya, karena ASDK itu kan macam-macam ya, platform yang dibuat oleh Pusdatin. Dulu ini namanya DHIS2 ya, jadi pengembangan dari ASDK itu adalah sebenarnya namanya DHIS2. Jadi yang create itu Universitas Oslo, kalau kita kan Solo ya. Kalau itu di Oslo ya, jadi ini dikembang-kembangkan. Nah, tidak hanya melulu di ILP saja, kalau di ASDK itu pemanfaatannya memang lebih ke, dia ada teknologi database sebetulnya. Nah ini memang agak selenco ini yang untuk ILP ini, dikarenakan kemarin itu ILP kan ini sudah semua ya Mbak ya? Sudah semua. Di narasumber dari Bu Endah dan Bu Laila, monggo untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Dibuka dulu, connect wifi dulu ya. Oh sudah ya. Ya nggak apa-apa lah, satu meja minimal ada satu ya. Kalau bisa nanti ini mungkin ada yang bisa berbagi laptopnya. Ini satu puskesmas satu orang atau satu orang? Oh satu ya, tapi kan berdua. Ini tuh 32. Dibawa aja Mas, diambil boleh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nanti saya awal-awal masih bla 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 kok. Nanti mulainya masih agak gitu nanti. Nggak apa-apa yang misalnya bawa mobil, kok bawa mobil? Yang ketinggalan di mobil silahkan, boleh diambil, ya. Ini hanya satu ya. Ya nanti mungkin bisa ini ya sharing ya Mbak ya. Oke, nggak apa-apa. Semua menjadi pengelola RME, betul? Kok kayak terpaksa sih? Kenapa Mas? Kenapa tidak semangat Mas ngurus RME Mas? Ngurus SMO sudah semangat mau. Nggak apa-apa, curcol nggak apa-apa. Ini nggak ada buka dan kesel. Tetap semangat Bu. Intinya kan RME. Simpus ini kan nanti pertengahan tahun ini insya Allah mau Puskesmas ya. Jadi ya itu. Jadi kita beradaptasi lagi gitu aja. Ini nggak ada kendala nggak nanti proses perpindahan? Iya. Sudah jalan di dalam gedung maupun luar gedung. TKP-nya juga sudah. Pasien ini juga sudah melaksanakan ILP. Sistem Simpus yang Puskesmas Yang itu belum maksimal. kenapa? Belum semua mau, soalnya kan kita juga masih menggunakan Simpus, terus juga masih menggunakan Pus, dua-duanya belum mau, soalnya kan 2 kali kerja. Terus ditambah lagi itu yang perawat-perawat itu kan setiap hari juga lari ke desa-desanya, di Puskesmas tinggal beberapa orang. Di manajemen sudah pernah membuka pedomannya? Belum? Ya, jadi kita nanti belajar bareng-bareng ya. Tapi overall sama dengan yang seperti biasanya. Teman-teman di sini adalah pengelola Simpus. Beberapa yang sering ditanyakan kemarin yang untuk CKG itu, mengapa sih ini tidak sekalian diintegrasikan dengan RME? Itu banyak sekali yang ditanyakan karena biar tidak 2 kali kerja. Teman-teman ini kan masih pakai ASIK ya, ya kan, untuk yang cek kesehatan gratis kan masih ASIK. Ya itu memang karena percepatan kebutuhan untuk program CKG, jadi memang Pusdatin dari Kementerian Kesehatan, namanya sekarang bukan DTO lagi, TTDK, Tim
transformasi teknologi digitalisasi kesehatan. Itu sekarang masuk di Pusdatin, namanya ada tim kerjanya sendiri, TDK. Nah, teman-teman kemarin banyak yang ditanyakan mengenai hal tersebut karena apa? Progres sistem Simpus RME teman-teman ini ternyata yang untuk ke1 sehat, utamanya yang untuk dashboard SPM ILP itu ternyata masih belum maksimal. Ya, nanti saya akan sampaikan. Akhirnya untuk mempercepat, apalagi ini juga bridgingnya dengan BPJS ya, CKG ini nanti segera mungkin dengan BPJS, dibuatlah webnya, masuknya di website ASIK ini untuk percepatan. Tapi insya Allah dalam beberapa bulan ke depan dari tata kelola PKP ya, kesehatan primer yang ada di Kementerian Kesehatan itu sudah ya agak sedikit menjanjikan ya. Nanti insya Allah nanti bulan April proses untuk integrasi ini, penyediaan modul dan pilot dan sebagainya itu akan diadakan. Tapi ini kami butuh komitmen dari teman-teman sekalian ya, utamanya di Puskesmas. Nomor 1 memang kita harus penguatan Simpus dulu, gitu ya. Penguatan Simpus dulu. Apakah selama ini teman-teman merasa Simpus itu membantu atau membebani? Coba yang lain yang belum alert ya Mbak ya. Nanti jadi kita lihat lagi minggu depan next bisa berubah nggak? Khususnya yang 0 itu harusnya bisa apa ya 50% lah untuk capaian minggu depan ya gitu ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu lagi karena kita ceritanya ASDK, jadi untuk aplikasi satu data kesehatan itu sebenarnya merupakan aplikasi transisi yang dibuat oleh Pusdatin, di mana dia mendapatkan ini ya amanah dari teman-teman Kesmas di kementerian untuk bagaimana Monef ILP ini bisa dilaporkan dan dilihat oleh Kementerian Kesehatan, Provinsi dan Kabupaten dalam hal pelaksanaan ILP di puskesmas masing-masing. Sudah tahu ya PWS itu apa ya? Dan salah satunya itu adalah membantu dalam hal pemantauan wilayah setempat ya untuk ASDK tersebut. Di Simpus Bapak Ibu, apakah dashboardnya? Jadi kan ini ada 2, dashboard PWS ILP itu mencakup indikator prioritas ILP SPM ya. Dashboard di Simpus lokalnya itu sudah bisa merepresentasikan atau sesuai dengan keinginan kebutuhan dari sisi ILP belum? Yang baru utamanya. Beli obat batuk. Mohon izin saya menyampaikan materi, harap didengarkan, jangan mengantuk. Baik Bapak Ibu. Cakep. Baik Bapak Ibu, ini sedikit aja nggih mengingatkan atau penekanan karena kemarin Mbak Santi saya tanya juga untuk profil, penyusunan profil sudah melaksanakan validasi data di bulan Januari ya Mbak, Februari awal ya. Tapi infonya, datanya juga belum lengkap sampai saat ini. Dari seksi data dari Puskesmas sudah mulai nyusun belum? Puskesmas nyusun profil toh? Nyusun. Yeah. Gitu. Lanjut Mbak. Oke. Ini dasar hukum untuk penyusunan profil kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan di kabupaten maupun di provinsi. Jadi ada dasarnya ya. Jadi dulu itu saya sering ditanya, Mbak dasarnya apa toh? Bikin profil sampai Puskesmas juga harus bikin profil, itu dasarnya apa? Jadi memang kita ada dasarnya, ini yang terakhir yang kita dapatkan dari Pusdatin, peraturan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data 2 di pasal 11 ada 7 muatan. Yang pertama itu data demografi, kemudian data yang kedua data Vaskes, yang ketiga data SDMK, yang keempat pembiayaan, empat ya Mbak?
Nah, ini yang keempat data pembiayaan, yang kelima data terkait kesehatan keluarga, keenam data pengendalian penyakit, dan ketujuh data kesehatan lingkungan atau sensus, dan bisa dari data rutin di lintas sektor atau yang dari BKKBN. Kalau di sini apa istilahnya, Mbak? DP3KB. Ya. Lanjut. Ini untuk profil itu ada dua bagian ya. Satu bagian itu lampiran data tabulasinya, dan satu lagi yang di depannya nanti itu ada analisis deskriptifnya yang dilakukan dengan komparasi antar wilayah, capaian dengan target, dan antar waktu. Lanjut, Mbak. Nah, ini idealnya seperti ini. Time schedule penyusunan profil kesehatan di puskesmas. Jadi di bulan Januari itu sudah mulai pengumpulan data di puskesmas, kemudian kompilasi, konfirmasi, dan data entry, serta pemutakhiran data puskesmas dan di kabupaten. Lanjut, ini yang untuk kabupaten kota, karena ada teman-teman yang dari program juga mungkin sebagai sumber datanya. Jadi untuk Januari pengumpulan data dari puskesmas, rumah sakit, dari bidang, dari seksi, dari instansi terkait lainnya. Kalau di sini Dukcapil, data penduduknya dari distrik. Oke. Kemudian di Februari dan ke provinsi serta ke Kemenkes. Nanti kalau di Kemenkes lewatnya dengan kami yang di provinsi. Lanjut. Ini untuk mekanisme kerja pengolahan data. Yang pertama itu pengumpulan data bisa dilakukan secara aktif dan secara pasif. Jadi kalau aktif itu kan kita yang mendatangi ke sumber datanya. Kalau di teman-teman yang di sini sebagai pengelola data di puskesmas, jadi sumbernya kan pengelola program yang di puskesmas. Kita yang aktif untuk meminta data ke mereka. Kalau yang pasif ya mereka dengan sukarela sudah mengirimkan, ini loh data saya, mungkin setelah des dengan teman-teman program yang di kabupaten, biar tidak lupa langsung dikirimkan ke jenengan. Itu mungkin yang metode pasif. Kemudian